Hai, saat ini lu sedang mendengarkan Extraordinary Podcast. Please jangan berekspektasi tinggi-tinggi, karena kata extraordinary sebenarnya adalah kata yang gue pakai hanya untuk menarik perhatian kalian, supaya kalian penasaran dan akhirnya mengklik podcast ini. Berhasil gak sih? So, let's enjoy the show. Welcome to the Extraordinary Podcast. Halo para pendengar, gimana kabarnya? Kemarin tuh gue voting kecil-kecilan sama anak-anak kantor. Gue tanya, kira-kira untuk sapaan para pendengar podcast tuh sebenarnya penting gak sih? Kata anak-anak kantor, penting. Ya udah, terus gue minta saran sama anak-anak kantor. Kira-kira sapaan buat para pendengar podcast gue tuh apa gitu. Sampai diadain voting kecil-kecilan gitu. Dan ternyata yang paling banyak dipilih sama anak-anak kantor adalah Extraman. Sebenarnya gini, Extraman itu adalah singkatan dari extra human. Jadi extra man gitu. Jadi sebenarnya Extraman tuh bukan buat panggilan yang khusus buat cowok-cowok doang, karena pendengar podcast gue ya bisa jadi ada cewek juga gitu. Jadi ya kita coba aja lah ya para Extraman. Tadinya ada Extramania, mantap. Gitulah. Tapi anyway, jadi gue putuskan untuk para pendengar Extraordinary Podcast itu adalah Extraman. Ya gitu. Ya, anyway, para Extraman mania aja. Gue tuh baru aja menjelajah IGTV gitu. Terus sampailah di salah satu ada video. Videonya tuh yang ini, yang apa namanya, yang nanya-nanya, berapa harga outfit lu gitu-gitu. Terus jadi ada satu anak nih yang diwawancarain. Dia ditanya, guys, harga outfit lu dari atas sampai bawah tuh berapa duit gitu ya. Gue gak tahu ini lagi happening juga sih dengan konten itu. Terus dia nyebutin sebenarnya cuma 3 item yang nempel di dirinya yang dia sebutin harga outfitnya gitu. Dia cuma nyebutin gini, sendal Gucci gue yang di bawah itu harganya 4 juta. Sendal Gucci, oke. Terus tas waist bag Supreme harganya 6 juta. Oke, 10 juta lah ya. Nah dia nyebutin terakhir, karena cuma 3 item kan. Dia bilang gini, ini hoodie Supreme collab sama Louis Vuitton, harganya 70 juta. Jadi total 80 juta. Edan. Geleng-geleng gue. Gini ya, yang pertama itu anak masih bocah banget, masih bocah, beli barang-barang semahal itu. Anak sultan nih berarti nih. Gue rasa bokap nyokapnya ternak tuyul kali ya. Terus yang kedua yang bikin gue terhenyak sebenarnya adalah dia pakai hoodie collab sama Louis Vuitton. Itu dia bilang harganya 70 juta. Hoodie-nya tuh sama seperti hoodie-hoodie biasa. Oke lah ya, hoodie Louis Vuitton juga mungkin udah mahal. Dan ternyata collab sama Supreme itu jadinya tuh harganya jadi mahal banget. Gue juga bingung dong. Sampai akhirnya Supreme gila sih Supreme sih. Nah di sini gue sangat tertarik untuk membahas podcast gue yang di episode kali ini. Gue akan bahas mengenai extraordinary brand, yaitu Supreme. Well, this is it. The extraordinary brand, yaitu Supreme. Let's start it. Gue mulai dengan karena gue penasaran dengan si Supreme ini, gue coba menjelajah dan mencari tahu siapa pendiri dari si Supreme. Ya, Supreme lah ya. Ternyata pendiri Supreme adalah namanya James Jebbia. Spellingnya gitu. Kita sebut dengan James aja lah. Doi lahir di Amerika Serikat. Bapaknya ini adalah seorang prajurit angkatan udara. Nah ibunya ini adalah wanita asal Inggris. Sebenarnya orang tua James ini berpisah saat James itu berusia 10 tahun. Nah pada saat itu akhirnya James dibesarkan di Inggris. Sampai dia usianya 19 tahun. Berarti dari 10 sampai 19 itu dari SD lah ya, dari SD sampai
lulus SMA berarti 18-19 tahun kan lulus SMA tuh. Nah akhirnya tahun 1983 si James ini pindah ke New York dan dia bekerja di perusahaan toko pakaian. Nah selama dia bekerja berarti ya otomatis lah ya, karena dia kerja di perusahaan atau toko pakaian, dia sangat familiar dengan dunia pakaian. Terus dan gua yakin pada saat itu dia juga akhirnya mempelajari, menambah wawasan dan pengetahuannya terhadap fashion, pakaian dan lain-lain. Hingga akhirnya tahun 1994 James Jebbia mendirikan toko pakaiannya sendiri di New York City, tepatnya di Lafayette Street, kota Manhattan. Nah, jadi sebenarnya awal-awal si James Jebbia ini buka toko pakaian, ini sebenarnya Supreme tuh bukan nama brand, tapi dia itu nama toko pakaian. Nah, toko pakaian si Supreme ini isinya dia jual barang-barang pakaian sama papan skateboard biasa. Bahkan sebenarnya di awal-awal dia buka ini, itu gak ada produk yang dijual bukan barang brandnya merek Supreme sendiri. Jadi toko pakaian C2, C59 atau 3 second, ya. Yeah. Bukan ya, artinya toko-toko barang-barang yang dijual di toko Supreme itu bukan brand Supreme itu sendiri, tapi isinya tuh pakaian sama papan skateboard. Nah, si toko Supreme ini sebenarnya dijadiin base camp sama anak-anak skate culture. Jadi di New York itu banyak anak-anak skate culture, terus ada pencinta hip hop, geng New York punk, itu semua akhirnya jadi base camp anak-anak itu di Supreme itu. Nah, yang lucunya lagi sebenarnya si anak-anak geng hip hop skate culture ini, dia akhirnya jadi staff, jadi kru, sekaligus jadi pelanggan setia dari barang-barang yang dijual di toko Supreme itu sendiri. Emang duitnya muter-muter di situ aja ya. Jadi si anak-anak skate itu dijadiin kru dan staff, terus digaji, habis digaji mereka beli barang yang ada di toko Supreme, dan toko Supreme itu begitu dapat keuntungan dibalikin lagi buat gaji mereka. Ini gimana sih? Aneh gitu. Tapi ya siklusnya begitu si toko Supreme ini, karena dia sangat sangat banyak diminati sama anak-anak skate pada saat itu. Nah, jadi sebenarnya si James ini nggak benar-benar kepikiran untuk bikin nama Supreme itu menjadi nama brand, karena pada saat itu ternyata udah ada nih beberapa brand-brand yang menggunakan nama brand Supreme itu sebagai brand dari beberapa clothing line. Jadi si Supreme itu sebenarnya benar-benar nama toko itu aja. Sampai akhirnya si James Jebbia memutuskan untuk ya udah deh, gue bikin produk sendiri dengan brand si Supreme. Nah, sebenarnya ini jadi tantangan besar banget buat si James Jebbia, karena Supreme sebagai anak baru di industri streetwear ini benar-benar menemukan kesulitan bersaing dengan produk lainnya yang ya namanya juga anak baru di industri ini gitu loh. Akhirnya si James Jebbia ini berpikir keras gimana caranya supaya brandnya yang dia udah bikin itu minimal banget dapat perhatian dulu. Itu aja. Urusan laku belakangan. Yang penting gimana caranya Supreme itu dapat perhatian dulu di mata masyarakat. Nah, ini yang gua anggap si James Jebbia ini jenius. Pertama, James itu dia akan menentukan logo dulu dari si Supreme. Jadi gua nggak tahu awal pertama kali toko Supreme itu pelangnya tuh kayak gimana gitu. Tapi pada akhirnya karena si James Jebbia ini mau membuat Supreme itu menjadi sebuah brand di produknya, dia harus menentukan logo dari si Supreme itu sendiri. Intinya dia mau logo Supreme itu harus menarik perhatian. Dia riset-riset, menjelajah gitu ya. Akhirnya dia terinspirasi sama Barbara Kruger. Nah, Barbara Kruger ini dia sebenarnya adalah seorang desainer yang bikin desain. Dia itu banyak bikin desain yang propaganda. Jadi gini, si Barbara Kruger ini kalau ngedesain itu dia selalu
selalu modelnya gini. Dia ada gambar backgroundnya itu entah itu berupa gambar atau foto, selalu black and white atau grayscale gitu ya. Black and white, terus ada tulisan-tulisannya gitu doang. Nah, tulisan-tulisan itu ya benar-benar kata-kata yang propaganda gitu. Kayak misalkan ada salah satu desainnya si Barbara Kruger, itu ada foto cewek black and white di pas muka gitu, se-frame-nya tuh semuka. Terus ada tulisannya, "Your body is a battleground." Nah gitu. Jadi si ceweknya itu gambarnya hitam putih, terus ada tulisan "Your body is a battleground." Nah, tulisan si "Your body is a battleground" itu di blok merah, terus warnanya putih. Persis kayak logo Supreme. Nah, si James Jebbia itu terinspirasi dari situ. Gimana kalau seandainya si logo Supreme itu cuman gua blok warna merah, tulisan Supreme ya warna putih, which is itu sebenarnya dapat banget sih. Akhirnya gue anggap nih si Supreme ini logonya logo propaganda nih. Nah, dari logo yang mirip itu akhirnya Supreme berhasil dapat perhatian karena orang-orang udah pada tahu si Barbara Kruger, dia sering banget bikin logo-logo atau desain-desain yang propaganda. Supreme mengadopsi dari itu secara feels dapat banget perhatian dari masyarakat. Kemudian si James Jebbia ini mau bikin produk dong. Nah, produk pertamanya Supreme itu sebenarnya adalah kaos polos putih. Kaos polos putih, literally putih polos, nggak ada apa-apa. Terus ada logo Supreme di tengah-tengahnya. That's it. Itu aja, nggak ada yang lain. Dan itu katanya sih udah nggak diproduksi lagi sekarang. Harga kaos polos itu sekarang udah belasan hingga puluhan juta rupiah. Gila sih. Aku juga nggak tahu ya. Karena kalau misalkan lu lihat gambarnya, lu browsing itu bener-bener cuma kaos polos putih doang, nggak ada apa-apanya lagi, nggak ada desain apa-apa. Tulisannya cuman tengah-tengah logo Supreme itu. Harganya puluhan juta. Gila ya. Tapi gini, sebenarnya secara kualitas produksi James Jebbia ini nggak pernah main-main. Memang gue akuin, jadi si kualitas dari baju yang dia bikin itu bahannya tuh tebal tapi nggak panas, adem. Jahitannya rapih. Setiap detail dari ada kayak logo-logo yang tertera gitu, itu detail banget, rapih banget. Walaupun misalnya ada logo kecil gitu yang ditambahin di kaos itu tuh rapi banget, keren banget. Karena basically dari si logo Supreme itu sendiri sebenarnya udah keren gitu loh. Dan desainnya simple-simple, nggak norak tapi keren. Itu yang bikin keren sebenarnya. Itu produk-produk dari si Supreme. Itu sih gue rasa kenapa yang banyak orang suka tuh karena pertama memang dari kualitas produknya sendiri itu keren. Kemudian si Supreme ini ternyata nggak puas dengan pencapaian itu. Nah, dia berpikir bagaimana caranya produk yang dia bikin itu harus lebih besar lagi, harus lebih luas lagi cakupan penjualannya, tapi tetap ngejaga eksklusif dari barang itu sendiri. Ini gue kasih tahu ya. Ini gue kasih tahu beberapa strategi James Jebbia yang viral dan menurut gue ini strategi marketing yang sangat jenius. Ini James Jebbia ini mengambil strategi collabs dengan brand-brand ternama. Jadi si James Jebbia ini collabs. Gue rasa nih James Jebbia pengen jadi YouTuber juga nih, collabs. Iya. Nah, salah satu yang pertama kali mencuat sebenarnya nama Supreme ini adalah collabsnya Supreme sama Nike. Waktu itu dia pilih Nike Blazer SB Red yang warna merah. Jadi si sepatu Nike Blazer SB ini ada nempel nama si Supreme. Nah, waktu diproduksi itu harga sepatunya harganya 2,2 juta. Untuk harga sepatu Nike SB ini standar lah ya. Nah, strategi berikutnya begitu udah di collapse, ini harus dipakai sama orang yang terkenal banget. Itu strategi yang keduanya. Nah, akhirnya dipakailah sama Kanye West.
gitu ya, dipakai sama Kanye West, dan ketika itu dipakai, akhirnya si sepatu itu harganya jadi naik 5,8 juta rupiah. Oke, naiknya udah 100% lebih ya. Harganya udah jadi naik 100% lagi. Nah, strategi yang terakhir, Supreme mengumumkan bahwa sepatu X Nike Blazer SB ini sudah sold out dan tidak akan pernah diproduksi lagi. Lo tahu, setelah itu harganya jadi 11,7 juta rupiah. Wow, jadi 11 juta guys, dari harga 2,2 juta rupiah. Anda kapitalis. Tapi itu belum seberapa ya, karena itu setelah diumumkan. Nah, gue sebelum take record podcast ini, gue sempet cek di internet. Ada yang jual di website Amazon gitu ya. Itu gue lihat harganya adalah $2.100. Dan kalau gue rupiahin sekarang, itu harganya jadi 31,7 juta rupiah. Cering. Nah, sebenarnya momentum antara Supreme dengan collapse Nike ini itu benar-benar membuat Supreme meledak der gitu ya. Nah, pada saat itu gue sebenarnya memperhatikan beberapa polanya Supreme. Kalau gue lihat polanya Supreme dalam berstrategi pemasaran itu ada 3. Ini 3 strategi jitu-nya si Supreme gitu ya. Yang pertama, Supreme ini akan kolaps dengan barang-barang outfit ternama. Itu yang pertama ya. Jadi si Supreme ini kolaps sama Nike, sama brand Air Jordan, sama Vans, sama Clarks, sama North Face, Louis Vuitton. Itu yang sadis sih sebenarnya Louis Vuitton. Jadi itu yang pertama. Jadi dia tuh akan kolaps dengan brand-brand outfit yang memang sudah ada namanya gitu loh. Nah, yang kedua ini adalah si Supreme harus dipakai sama orang-orang terkenal. Gue nggak tahu apakah itu endorse ataukah itu ambasador dan lain sebagainya. Yang penting si Supreme ini benar-benar nggak tanggung-tanggung harus dipakai sama orang-orang yang terkenalnya banget. Ya sebut aja Kanye West, Jaden Smith, anaknya Will Smith, terus Tyler the Creator, Justin Bieber itu pakai juga Supreme, Victoria Beckham, sama ini artis yang paling terkenal Uya Kuya. Uya Kuya tuh habis banget loh. Supreme tuh nempel banget di jiwanya Uya Kuya. Salut Om Uya. Nah, itu adalah strategi yang kedua. Jadi si Supreme itu benar-benar sekarang tuh udah identik sama orang-orang yang terkenal. Nah, ini strategi yang ketiga. Strategi yang tiga adalah bagaimana si Supreme ini punya konsep dia harus viral. Nah, ini yang suka akhirnya collapse-nya Supreme ini benar-benar sampai ke barang-barang nyeleneh gitu loh. Ini yang seringkali akhirnya mencuat menjadi perbincangan di seluruh dunia. Tanpa sadar metode ini sebenarnya mempublish Supreme itu secara besar-besaran tanpa harus Supreme tuh membayar biaya promosi secara besar-besaran. I think that is so genius. Ini gue udah listing ya. Ini tuh sih bangke banget sih. Gue listing beberapa barang-barang aneh yang paling nyeleneh yang udah pernah collab sama si Supreme. Yang pertama tuh udah Linggis, literally Linggis. Ya. Linggis collab sama si Supreme. Dicat merah Linggisnya. Terus ada logo Supreme-nya. Gue sempet coba compare gitu. Ini harga Linggis yang paling gede di Indonesia gitu ya, yang paling gede itu harganya 100.000 bos, 100.000. Nah, begitu nempel ada logo Supreme-nya, memang beda ya, memang bentuk Linggisnya tuh beda. Linggis lu kalau bayangin Linggisnya di Indonesia tuh pasti ada yang bergerigi-gerigi gitu ya. Itu Linggis material banget bos. Nah, kalau si Linggis yang collab sama si Supreme itu Linggis yang apa namanya yang mulus gitu, terus dicat warna merah, ada logo Supreme-nya kecil. Harganya 4,7 juta. Mantap nggak tuh? 4,7 juta.
Nah, yang kedua nih ada harmonika. Kalau harmonika memang sudah punya prestis tersendiri ya. Tapi harmonika bos, harmonika. Kalau gue lihat harga yang paling mahal harmonika tuh harganya 1 juta. Nah begitu collab sama si Supreme itu harganya jadi 3,5 juta rupiah. Mantap. Terus ada klakson angin. Lu tau gak sih klakson angin itu? Klakson angin itu tuh yang lu kalau misalkan nonton bola gitu ya atau nonton basket, terus yang punya tot tot yang dipencet gitu. Itu kan harganya 35.000 bos. 35.000. Nah, begitu udah ada nempel tuh logo Supreme, harganya jadi 880.000. 800.000. Yang berikutnya ini asbak. Asbak rokok. Ini gue akhirnya searching ya di Shopee nih, di Shopee. Itu ada asbak udah pakai ukiran kuda, udah pakai dari kayu jati dan lain sebagainya, udah cakep banget. Harganya 60.000. Nah, asbak yang collab sama Supreme cuma kotak biasa, kotak doang, nggak ada tempat rokoknya juga. Ya elah, itu kecil banget kali ukurannya. Lu tau gak harganya berapa jual? 1,5 juta. 1,5 juta. Gila sih. Terus yang kemarin juga ada ini, ada yang lagi viral. Oreo. Ya, Oreo. Nah, gue tuh coba compare juga ya. Oreo itu ada tuh yang apa namanya? Yang isi banyak tuh. 316 gram. Ini isinya ada 6 dus. Makan Oreo tuh sampai muntah-muntah deh tuh. Harganya 300.000. 300.000. Nah, si Supreme Oreo itu Supreme collab sama Oreo yang isinya cuma 3 biji. 3 biji. Lu tau gak harganya berapa? 750.000. Sadis sih. Nah, kalau yang terakhir ini adalah yang paling ikonik banget, yang viralnya parah-parahan banget. Ini batu bata. Batu bata bos, batu bata perah biasa tuh. Ini paling gila sih menurut gue sih. Jadi kalau gue compare ya, lu beli batu bata nih di material, itu satu split itu satu pick up. Satu pick up itu harganya 270.000. 270.000. Lu udah bisa bikin kamar kan? Lu bisa bikin kamar itu. Satu pick up harganya 270.000. Nah, batu bata itu batu batanya kayak dikasih emboss logo Supreme, di emboss pakai logo Supreme. Lu tau gak harganya jadi berapa? 1,6 juta. Ini apa-apaan? Gila sih. Gila banget. Salut sama Supreme. Anda luar biasa. Gue ambil napas dulu ya, sob. Gue ambil napas dulu. Oke. Jadi gini, selain kualitas dan strategi marketing tadi, ada beberapa alasan lain sebenarnya. Ada alasan lain kenapa Supreme itu harganya jadi sangat mahal. Gue udah merisum beberapa reviewer yang menyatakan kenapa harga Supreme itu jadi sangat mahal ya. Yang pertama gini. Yang pertama adalah pesona logo Supreme itu sendiri. Lu coba lu iseng-iseng ngeprint logo Supreme gitu, ngeprint di print pakai printer biasa aja, terus logonya lu gunting sekotak itu, terus lu tempelin ke barang-barang apa aja di sekitar lu. Percaya nggak percaya, lu perhatiin lebih dalam lagi, itu jadinya keren. Gue nggak tahu ini sugesti atau enggak ya, tapi itu yang gue rasain. Emang logonya keren, emang logonya simple dan keren. Jadi itu yang pertama. Nah yang kedua, kenapa barang si Supreme ini mahal? Karena dia strategi kelangkaannya yang bikin dia itu mahal. Dan dia pastikan itu gue jamin gak akan gue produksi lagi. Sebenarnya strategi ini benar-benar jadi apa ya? Jadi bisa jadi bumerang buat company itu sendiri gitu loh. Karena kalau seandainya ada satu produk yang memang laku di pasaran sesuai dengan jumlah permintaan yang tinggi, otomatis biasanya juga akan diproduksi supaya dapat pendapatan lebih tinggi lagi gitu. Tapi kalau Supreme ini enggak. Dia benar-benar percaya metode kelangkaan yang dia
pilih itu benar-benar akan menjadikan eksklusif itu harganya jadi mahal. Jadi lo percaya nggak percaya ya? Misalkan gini, kalau diperkirakan ada 10 orang yang minta sebuah barang dari Supreme, dia hanya produksi 1 maksimal 2. Ya, jadi orang tuh pasti akan berebutan banget. Kalau seandainya ada 100 orang yang minta itu barang, dia cuma bikin 10, maksimal tuh 20. Itu yang bikin dia tuh jadi barang tuh langka banget. Nah, alasan yang ketiga, ini ternyata adalah ketika udah dibikin cuman sedikit, lu mau mengakses atau membeli barang itu susahnya setengah mati. Gue kasih tahu ya, FYI ya, store resmi Supreme itu cuma ada 11 di dunia. Seluruh dunia itu cuma ada 11, nggak banyak. Dan lu itu nggak bisa sekonyong-konyong datang ke New York misalkan, terus ngantri di depan store-nya, terus lu beli barang yang dijual di sana tuh nggak bisa. Lu nggak akan bisa sekonyong-konyong lu ngantri untuk masuk ke sana. Ini ada beberapa cara supaya lu bisa masuk ke store-nya Supreme. Gue udah rangkum. Nih, pertama, itu setiap hari Selasa, lu harus daftar dulu di websitenya Supreme. Ya, lu cari websitenya Supreme, terus abis itu lu daftar untuk belanja masuk ke store-nya Supreme. Itu hari Selasa. Nah, hari Rabu, besoknya, itu dari banyaknya orang yang daftar, itu akan diseleksi. Abis diseleksi, terus abis itu akan diumumin di email balik ke yang daftar, siapa aja yang boleh datang keesokan harinya, dan jam berapa lu harus datang. Itu ada keterangannya. Ya. Nah, hari Kamis, lu baru bisa datang sesuai dengan jam yang sudah ditentukan. Tapi lu juga tetap harus ngantri. Karena ternyata banyak juga gitu loh. Lu tetap harus ngantri. Lu harus nunggu orang yang sudah lewat waktunya akan keluar, baru lu boleh masuk. Nah, terus yang bisa masuk itu benar-benar yang cuman dapat email balasan dari si Supreme. Itu personal ya, itu sifatnya personal loh. Kalau misalkan lu datang sana, lu bawa cewek lu atau saudara lu gitu, itu nggak boleh masuk juga. Jadi misalkan lu bawa ibu lu bahkan gitu ya yang mau bayarin, si ibunya tuh nggak boleh masuk sampai segitunya. Sadis sih menurut gue. Terus orang yang udah masuk nih, ini gilanya lagi. Orang yang udah effort daftar, bisa jadi nggak diseleksi, terus akhirnya lu dapet kesempatan untuk besoknya lu datang ke sana. Ini yang paling gila. Untuk orang yang bisa masuk ke store-nya, aturan di store Supreme, satu orang hanya bisa membeli 1 jenis barang. Gila sih nih. Ini gue boleh berkata kasar nggak sih? Gue geleng-geleng loh kepala dari tadi, nggak berhenti loh ngedengar atau ngebaca fakta-fakta itu. Gila banget, kambing emang. sabar. Nah, sebenarnya ada alasan terakhir yang kenapa Supreme itu menjadi barang mahal. Jadi gue di sini, tahu faktanya orang yang mau beli barang-barang Supreme, faktanya bukan hanya pencinta dan pemakai si barang-barang Supreme. Tapi dengan fenomena yang sudah seperti ini, itu banyak juga para pembeli yang sebenarnya memang dari awal berniat untuk menjual kembali. Jadi memang orang itu jual beli barang, bukan reseller ya. Kalau reseller kan resmi gitu. Jadi orang ini tuh benar-benar memang mau invest aja gitu loh. Dia tahu ada potensi kenaikan barang si barang Supreme ini. Kalau seandainya udah langka banget, orang tuh kan kalau misalkan udah fanatik, dia akan kejar ya, akan kejar banget gitu loh. Jadi begitu dia beli, dia tahan untuk dijual lagi nantinya. Itu karena memang ada potensi cuan di situ. Kambing emang. Jadi itulah beberapa alasan yang membuat kenapa Supreme itu ternyata mahal banget. Edan banget. Mudah-mudahan lu semua bisa melihat celah di sini, di mana
kekuatan sebuah brand itu memang bisa sangat sebegitunya. Aduh, gue capek banget loh. Eh, intonasi gue tuh nyeritain ini tuh dadar gitu. Capek tau. Karena memang geleng-geleng sekali, extraordinary sekali gitu loh. Dah, sementara mungkin itulah ya cerita extraordinary hari ini yang bisa gue ceritain. Untuk opini nggak bisa gue beropini, geleng-geleng doang gue dari tadi. Nggak usah lah ya, gue nggak usah beropini lah ya. Lu silakan para pencinta hype beastnya Supreme berlomba-lomba untuk mengejar barang-barang Supreme lagi yang beli Oreo 700.000. Ya, mungkin segitu aja dulu lah extraordinary podcast gue hari ini. Semoga bermanfaat. For extra men, yeah. Don't forget to follow and subscribe my channel UB Hans at YouTube and Spotify. Thank you for listening. Selalu optimis dan jadilah extraordinary people. Sampai belibet gue, kambing. Well, sudahi saja lah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye and see you next time.